Halo teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan praktek framework atau praktek web 2 dengan menggunakan framework Laravel. Pada materi kali ini yaitu kita akan membahas tentang post data atau request. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana caranya mengirimkan data dari root ke view, kemudian dari root ke controller, kemudian dilempar ke view. Selanjutnya kita sudah mempelajari juga bagaimana caranya mengirimkan parameter dari controller ke view atau parsing parameter. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengirimkan data dari URL atau dari form. Jadi kalau dijabarkan, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengirimkan data dua arah ya. Pertama, di pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui tentang bagaimana caranya menuliskan route ya. Kemudian menampilkan datanya dalam bentuk string. Kemudian menampilkan data dalam bentuk view. Yang kedua, kita sudah mempelajari tentang bagaimana caranya root ya, memanggil root kemudian ke controller, lalu kita menampilkan data string. Nah, kemudian kita sudah juga mempelajari tentang root, kemudian controller, lalu view, dan terakhir sebelumnya kita pernah mempelajari tentang root, controller, view dengan parsing parameter. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya dari root, kemudian controller, kemudian view, lalu balik lagi ke controller, dan berakhir di view. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kalau pertemuan atau materi 1 sampai 4 ini alurnya itu satu arah ya, dari root string atau view, kemudian root controller string, kemudian root controller view, lalu root controller view. Nah, ini kan satu arah. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana caranya membuat alurnya itu dua arah. Jadi dari root ke controller, kemudian ke view. Nah, dari view ini dibalikin lagi ke controller, kemudian dari controller dibalikin lagi ke view. Nah, dengan kata lain, kita hari ini atau pada video ini akan tentang post data atau request. Dimana si request ini akan menggunakan dua metode ya. Metode yaitu get dan post. Nah, si get dan post ini bisa menerima request, dimana requestnya ada perbedaan. Yang pertama, kalau menggunakan get ini requestnya adalah request terbuka, sedangkan post ini akan menggunakan request tertutup. Untuk request terbuka sendiri artinya adalah data yang dikirim akan ditampilkan dalam URL, dalam kurung address bar ya. Jadi ketika kita menggunakan
post atau mengirimkan data menggunakan metode get, maka yang dikirim melalui metode get yaitu akan ditampilkan dalam URL. Sedangkan post, kenapa disebut request tertutup? Karena ini requestnya atau data yang dikirimnya tidak ditampilkan dalam URL. Jadi URL-nya clear ya, atau tanpa parameter. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita coba saja terlebih dahulu bagaimana caranya kita membuat request atau mengirimkan data dengan metode get. Nah, langkah pertama yaitu kita buat dulu di controller kita buat metode. Pastikan dulu projectnya sudah terbuka dan kalian buka controller, new controller. Silahkan dibuka. Kemudian kita di sini akan buat satu metode atau fungsi. Kita buat fungsi public function get data. Kemudian di sini kita buat request. Nah, gini ya. Jadi kita akan bikin data, get data, request. Kenapa harus ada request? Karena judulnya adalah post data atau mengirimkan data di sini ya. Post data atau request. Nah, dengan mengirimkan data maka harus ada library yang kita ambil yaitu atau function yang kita ambil bawaan dari Laravel yaitu namanya adalah request. Nah, request ini harus diidentifikasi di atas. Harus diidentifikasi menggunakan use illuminate http request. Jadi kalau misal nanti teman-teman nggak muncul requestnya atau requestnya ternyata merah seperti ini. Nah, seperti ini berarti ada yang kurang nih, ada kurang use illuminate http requestnya belum ditambahkan. Supaya muncul otomatis di dalam kurung ini, teman-teman tinggal ketikkan request. Nah, kalau sudah muncul tinggal di enter ya. Kemudian kalian buat variabelnya untuk pengganti request tersebut. Nah, misal di sini kita akan menampilkan nama ya. Menampilkan nama sama dengan request input kurung nama. Kemudian kita return atau kita tampilkan nama saya adalah nama. Seperti itu ya. Sebelum bikin function seperti ini ternyata ada yang kelewat ya. Yaitu langkah pertama, kalau sesuai dengan ini kita bikin controller untuk memanggil view. Jadi kita di sini akan menambahkan sebuah function untuk memanggil tampilan view ya, karena akan mengirim data. Kita bikin public function get form ya. Kita bikin get form sini. Jadi kita butuh satu buah tampilan untuk supaya bisa mengirim data. Jadi langkah pertama kita buat form input dulu. Jadi kita di sini return form get ya.
Nah, setelah kita buat form get, berarti kan ada view yang dipanggil nih. Sedangkan si view-nya sendiri kita belum bikin. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat view. Kalian masuk ke Explorer, kemudian di bawah di folder resource. Di dalam folder view kita akan buat sebuah file dengan nama form get ya. Form get.blade.php. Silahkan di enter, kemudian ditutup kembali ini jendelanya. Kemudian di sini kita akan ketikkan HTML5 supaya lebih cepat. Nah, dokumen title-nya kita rubah jadi form input get. Begitu ya. Kemudian di sini karena kita butuh form input dan contoh inputannya adalah nama saja, berarti kita di sini perlu menambahkan sebuah inputan, yaitu inputan nama. Oke, kita bikin label di sini. Label for nama ya. Kemudian kita butuh juga input tipe teks dengan ID nama dan name-nya adalah nama. Nah, setelah inputan, karena ini form input, kita juga perlu menambahkan button submit. Button submit dengan nama atau teksnya adalah submit ya, atau proses seperti ini. Nah, kalau memang tidak kita akan coba nanti apakah ini berhasil atau tidak ya. Jadi kita akan membuat kita sudah membuat ini inputan dengan label nama dan inputnya adalah nama, dan juga kita sudah menambahkan button submit atau proses. Nah, ketika kita sudah menambahkan formnya, baru kita buat rootnya dulu terlebih dahulu. Kita akan buat rootnya di sini. Kita kasih tanda di sini adalah form input dengan metode get. Kita bikin root ya, kita bikin root get, lalu di sini form get koma ya. Kita panggil controllernya new controller, kemudian ini adalah metodenya, kita cek di sini. Nah, ini public function get form ya, kita samakan, khawatir tidak sama. Nah, sudah ya, kita sudah tambahkan. Jadi rootnya menggunakan metode get, kemudian form get, linknya nanti form get. Kemudian di sini kita panggil new controller ini dari controller yang sudah ada. Kemudian metodenya atau functionnya, nama functionnya kita panggil. Nah, setelah kita tambahkan formnya, kita coba tes ya. Kita jalankan dengan mengetikkan php artisan serve. Nah, sudah jalan, kita coba jalankan. Di sini kita ketikkan localhost 8000 / atau garis miring form get. Tadi kita bikin form get. Nah, ternyata di sini ada error ya, 404 not found. Jadi si link URL ini ternyata tidak terdeteksi.
Nah, memang di dalam Laravel kalau tidak terdeteksi itu ada cara untuk melakukan refreshing ya. Refreshing atau menyegarkan kembali barangkali kode-kode yang ada di web.php atau di root ini tidak terdeteksi, dan ini jadi hal wajar di Laravel ketika kita menuliskan sebuah kode di root ya, baik itu di web.php atau api.php, ini kadang-kadang memang tidak terdeteksi. Oleh karena itu kita perlu menuliskan sebuah baris kode yaitu PHP Artisan Optimize ya. PHP Artisan Optimize. Teman-teman boleh buka kembali terminal baru ya. Boleh di new terminal di sini atau boleh menggunakan split terminal. Nah, kalau saya biasanya lebih senang menggunakan split terminal. Seperti ini, jadi akan muncul lagi terminal baru. Kemudian teman-teman ketikkan PHP Artisan Optimize ya, Optimize. Silahkan di enter. Kemudian nanti akan ada kalau tidak error bakal bentuknya seperti ini: info, caching, framework, bootstrap, configuration, and method data. Jadi fungsi PHP Artisan Optimize ini adalah untuk menyegarkan kembali supaya kode-kode yang sudah dituliskan itu terdeteksi. Oke, kita coba refresh kembali setelah di optimize. Nah, sekarang sudah muncul ya. Sudah muncul localhost 8000 form get. Nah, di sini sudah ada nama, kemudian ada inputannya lalu ada proses. Kita coba ya si inputan ini, misal nama saya Endra, kemudian diklik proses. Nah, kenapa tidak terjadi apapun? Ini disebabkan karena si form get ini belum dibungkus dengan form. Jadi syaratnya untuk mengirimkan data dari view ya, dari view ke controller, tadi kan kita bikin seperti ini, dari root ini kita buat root form get, kemudian dari form get ini dipanggil, dari root ini manggil controller ya, controllernya get form. Nah, ini dari get form ini dia manggil viewnya adalah form get. Nah, yang ini. Nah, setelah dari sini, kalau sebelumnya kita hanya root controller view selesai di situ. Nah, sekarang ada terusannya. Jadi dari root ke controller, dari root yang tadi, root yang ini, get form, manggil get form function di controller, dari controller manggil view yang ini. Nah, proses selanjutnya adalah dari view ini akan dikembalikan lagi ke new form sini, ke controller. Akan dikembalikan ke controller, kemudian diproses di controller, lalu ditampilkan lagi di view. Nah, kita barusan sudah coba, ternyata ketika di klik submit itu ternyata tidak berfungsi. Kenapa tidak berfungsi? Syaratnya supaya form ini berfungsi yaitu harus dibungkus dalam form ya. Nah, di sini ada fungsi HTML namanya form action ya, action. Kemudian di sini sudah ditutup formnya. Kita pindahkan ke bawah si form ini, tutupnya Ctrl X ya, di Ctrl X kemudian pindahkan ke bawah. Nah, kita buat seperti ini. Oke.
Nah, jadi syaratnya melakukan post data atau kirim data dari form ke controller itu harus menggunakan atau komponen-komponennya itu harus dibungkus dalam form. Jadi kalau tidak dalam form seperti tadi hasilnya, jadi tidak bisa diapa-apain. Ketika diklik tidak ada respon. Nah, di sini sudah ada form, kemudian ada action. Action ini adalah ketika diklik nanti akan diarahkan kemana. Jadi ketika klik proses, linknya ini akan diarahkan kemana atau halamannya akan diarahkan kemana. Dengan metodenya ini ada dua pilihannya, yaitu ada untuk yang saat ini kita pelajari ya. Saat ini kita pelajari ada metode get dan metode post. Nah, si metode get atau post ini sebenarnya nanti ada turunannya seperti yang sudah dibahas di awal-awal, yaitu ada put, ada page, ada delete. Tuh, cuman yang akan dipraktekkan pada video ini yaitu metode get. Nah, ketika sudah menambahkan form seperti ini, kita coba lagi refresh, kemudian misal kita tambahkan Endra atau inputkan Endra, kemudian kita proses. Nah, lihat di sini sudah ada nama ya, sama dengan Endra. Nah, inilah yang disebut dengan metode pengiriman data terbuka. Jadi ketika kita klik proses, datanya akan muncul pada URL. Tadi kan kita bahas bahwa si get ini atau metode get ini adalah merupakan request terbuka. Data yang dikirim akan ditampilkan dalam URL. Contohnya seperti barusan. Jadi di form get, kemudian di sini ada tanda tanya, ini artinya di mana ya, nama sama dengan Endra gitu. Nah, kita lanjutkan fungsi selanjutnya, yaitu kita akan menambahkan root untuk get data yang ini. Tadi kita sudah bikin get data ya, tapi kita belum menambahkan rootnya. Jadi kita tambahkan rootnya dulu di sini. Root get kita kasih nama form get process. Kemudian ini kita tambahkan new controller class. Nama metodenya adalah get data ya, atau kita rubah deh supaya supaya tidak membuat pusing. Di sini kita buat namanya get process. Kita tambahkan get process, oke. Nah, seperti ini ya. Nah, jangan lupa supaya tidak terjadi 404, kalau sudah menuliskan kode di web.php, kalian ketikkan php artisan optimize. Oke, sudah berhasil. Nah, selanjutnya adalah si form get process ini kita panggil di form get blade. Jadi si actionnya kita akan tampilkan ke form get process / form get process dengan metodenya adalah get gitu ya. Nah, sudah selesai. Kita coba cek kembali. Nah, di sini sudah ada get process, input nama. Nah, nama ini dari mana? Nama ini dari form get ya. Form get input tipe teks, name-nya adalah nama. Di sini kan ada ID dan nama.
yang mana yang diambil, apakah yang ID atau yang nama, atau ID atau name. Nah, jadi yang diambil adalah yang name, bukan ID. Jadi kalau misal ini kita rubah jadi nama, ini tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau misal namanya kita rubah, name-nya name-nya kita rubah jadi seperti ini, maka akan terjadi error. Oke, seperti itu ya. Nah, mari kita coba refresh, kemudian kita ketikkan lagi Endra, proses. Nah, ini jadi sudah ada nama saya adalah Endra, begitu ya. Cuman di sini tampilan returnnya ini menggunakan return string, maka akan kita rubah di sini, akan kita rubah menjadi return view ya. Kita akan coba jadi return view. Nama view-nya adalah form output get. Nah, kita akan buat form output get. Kemudian kita akan kirimkan data array ya. Data array nama sama dengan nama. Ini tidak menggunakan tanda, menggunakan koma ya kalau di array. Nah, seperti ini. Oh ya, titik koma jangan lupa. Jadi kita akan mengirimkan data ini, walaupun tadi sudah berhasil, tapi ini masih menggunakan return string. Nah, sekarang kita akan melakukan return yang menggunakan view. Form output ya, kita akan menambahkan form output. Silakan kalian buka lagi explorernya. Kemudian kita buat di sini new file, namanya adalah form output .blade.php. Oke. Nah, silakan kalian ketikkan HTML5. Di sini judulnya adalah form output get. Kemudian di sini kita tambahkan seperti ini ya. Kita tambahkan ini contoh file blade view form output get. Oke, kita coba refresh atau kita coba balik lagi. Kita refresh ya. Di sini kita tambahkan Endra, kemudian klik proses. Argumen form output get not found. Oke. Kita cek form output get-nya tidak ada form. Sorry, di sini namanya adalah form output ya. Tidak menggunakan get. Form output blade. Nah, di sini kita tambahkan H1 ya untuk menambahkan string. Kemudian ada paragraf nama titik 2. Nah, jangan lupa karena yang akan kita print adalah variabel yang dikirim dari sini. Nah, ini kan variabel yang dikirim dari sini, maka yang ditampilkan di sini harus menggunakan kurung kurawal 2 kali, tutup dan bukanya. Kenapa harus ditambahkan kurung kurawal tutup 2 kali? Ini adalah pengganti echo atau print ya di PHP. Jadi kalau di PHP menggunakan echo atau print, sedangkan di Laravel menggunakan kurung kurawal 2 kali. Nah, mari kita coba ya. Mari kita coba kembali. Refresh. Nah, sudah keluar ya. Ini contoh file blade view form output get. Nama adalah Endra. Nah, cuman ketika kalian menggunakan method get, ini datanya tidak aman. Jadi misal kalian mengirimkan password gitu. Nah, passwordnya bakal ada muncul di sini, nama sama dengan Endra, email apa, kemudian password apa gitu. Atau kita coba tambahkan ya.
Kita coba tambahkan di form get-nya. Form get-nya kita tambahkan password di sini. Kita tambahkan label for sama dengan password. Nah, oke. Di sini kita tambahkan password, label for password, password input tipenya password, ID password sama name-nya adalah password. Kemudian kita tambahkan di controllernya, kalau ada tambahan seperti itu berarti di sini kita tambahkan $password seperti ini ya. Lalu di sininya kita tambahkan password juga di controller di get prosesnya. Kemudian supaya tampil di forumnya kita tambahkan di forum output. Di forum outputnya kita tambahkan password. Nah, seperti ini. Kita coba kembali refresh. Nah, sekarang sudah ada nama dan password. Kita masukkan misal nama Endra, lalu passwordnya misal password gitu ya. Nah, di sini kita lihat ada nama Endra dan password adalah password. Jadi kalau mengirimkan data atau ya melakukan pengiriman data dari form ke controller menggunakan metode get itu tidak aman. Kenapa tidak aman? Karena datanya muncul di address bar. Sehingga metode ini tidak disarankan untuk melakukan pengiriman data dari form. Seperti itu. Kenapa tidak disarankan? Ya, balik lagi karena metode get ini adalah request terbuka. Jadi data yang dikirim akan ditampilkan dalam URL. Begitu. Namun ada keuntungannya. Keuntungannya apa? Dengan metode get ini kita bisa melakukan pemanggilan data atau pengiriman data dari URL. Misal contoh ya. Contoh kita akan membuat form yang langsung tanpa inputan. Kita buat lagi Kita buat lagi misal function baru, metode baru. Di sini kita bikin public function receive data from URL. Nah, misal kita akan data 1, data 2. Nah, kita akan menampilkan data 1 dan data 2. Misal kita return data 1 dan data 2 seperti ini ya. Jadi kalau mengirimkan data secara post data dari form tidak disarankan, tapi ada keuntungannya ketika kita membutuhkan data yang parameternya diambil dari URL. Misal contoh kita akan mengambil data dari receive data URL gitu. Misal kita buat function seperti ini. Lalu kita tambahkan di sini misal bikin route baru ya. Kita bikin route get. Kemudian di sini kita buat namanya adalah form get process form get process URL, kita bedakan ya. Form get process URL, kemudian data 1 ada data 2. Jadi dengan form get ini kita bisa mengirimkan data langsung dari URL. Kalau kemarin kan sebelumnya kita hanya mengirimkan data dari controller ke view. Kemudian form get-nya pun kita mengirimkan dari view ya ke controller. Nah, di URL di form get
di method get ini kita bisa mengirimkan data dari URL tanpa melalui proses tanpa dikirim dari controller. Jadi kita bisa bukan melalui controller ya. Kalau kemarin kan kita dari root ke view, kemudian root controller ke view, kemudian root controller ke view parsing gitu ya. Nah, kalau menggunakan method get itu kita bisa mengirimkan data langsung dari URL-nya. Dengan catatan bahwa yang kita bikin slash seperti ini, kemudian ada parameter 2 seperti ini. Atau kita coba dulu satu ya. Kita coba dulu satu. Jadi ini harus sesuai. Kalau misal ada datanya satu yang dikirim, maka di URL-nya harus data satu. Bentuknya harus menggunakan kurung kurawal buka dan tutup seperti ini. Di dalamnya ini bisa bebas, misal mau cuman A atau AB dan seterusnya. Nah, yang menangkapnya di sini di new controller ini pun harus sesuai. Kalau misal di sini ada satu parameter, maka di sini kita hanya perlu satu parameter saja. Kalau dua parameter, berarti kita tambahkan gitu. Nah, misal kita tambahkan dua parameter saja dulu ya, seperti itu. Kemudian kita jangan lupa kita optimize PHP Artisan optimize. Nah, sudah kita akses form get process. Oke, perhatikan perbedaannya ya. Ketika tadi menggunakan form get, ini linknya adalah setelah slash maka ada tanda tanya. Nah, sedangkan kalau kita mengirimkan datanya langsung melalui URL, maka tidak menggunakan tanda tanya tapi menggunakan slash lagi. Sesuai dengan yang ada di sini nih. Sesuai dengan ada yang di form get process URL. Ini kan slash, kemudian ada parameter dan slash lagi ada parameter. Gitu. Misal di sini Endra. Kemudian Bandung gitu ya. Enter. Nah, di sini ada data 1 Endra, data 2 Bandung. Kalau misal cuman ada satu, berarti URL-nya kita kurangin satu. Seperti itu ya. Kalau misal mau nambah lagi panjang URL-nya, kita mau mengirimkan 3 data gitu melalui URL. Ini F. Berarti kita tambahkan URL-nya. Nah, di sini berarti kita tambahkan data 3. Nah, data 3. Bandung dosen misalnya. Nah, ini 404. Kenapa? Karena tadi kita sudah merubah web lagi ya. Yang ini kita sudah menambahkan URL-nya tapi belum dioptimize. Ketikkan lagi PHP Artisan optimize. Refresh. Nah, seperti itu ya. Jadi walaupun ada kekurangan tadi ketika mengirimkan data melalui method get yang ini. Nah, ini kan form action method get. Nah, ada kekurangannya adalah ketika mengirimkan data menggunakan jalur terbuka, dan itu tidak disarankan. Tapi ada kelebihannya, kalau menggunakan form get kita bisa mengirimkan data itu langsung melalui URL-nya. Kenapa harus menggunakan data atau mengirimkan data melalui URL? Nah, nanti ini ada fungsinya, akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Demikian untuk video ini, semoga bisa dipahami. Kita akan lanjut pada video berikutnya. Terima kasih.